Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, jangan biarkan masa emas itu berlalu. Pada sesi kali ini kita bagaimana menumbuhkan spirit pada anak. Kenapa spirit itu penting? Karena spirit bisa menimbulkan unlimited energy, sahabat-sahabat semua. Betapa banyak yang tadinya merasa minder, merasa rendah diri, merasa dirinya itu kurang, merasa dirinya tidak berguna. Tetapi ketika dia bisa mendobrak permasalahan-permasalahan tadi dengan spirit yang kuat, maka anak tersebut bisa berubah sangat drastis, sahabat-sahabat semua. Nah, ayah bunda sekalian, spirit ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya spirit, dengan adanya semangat, dengan adanya optimisme, maka akan terjadi pengumpulan data-data atau filing data di otak tanpa kita sadari. Yang kedua, dengan adanya spirit, dengan adanya optimisme, yang terjadi ada perubahan sistem hormonal. Bagaimana endorfin itu dipacu lebih banyak sehingga akan terjadi rasa optimisme dan kebahagiaan. Bagaimana oksitosin itu bisa diproduksi lebih banyak sehingga rasa kasih sayang, rasa optimisme jauh lebih melejit lagi. Sistem hormonal tanpa kita sadari. Dan yang ketiga adalah dahsyatnya koordinasi yang terjadi di otak, sahabat-sahabat semua. Nah, ayah bunda semua, dengan adanya spirit ternyata terjadi perubahan di otak yang sangat bermakna, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan adanya spirit itulah maka bisa dibangkitkan unlimited energy. Nah, sekarang bagaimana kuncinya? Bagaimana menumbuh kembangkan spirit pada anak? Nah, yuk kita simak uraian berikut ini, sahabat-sahabat semua. Tips yang pertama adalah cermati sisi lebih dari anak masing-masing. Karena setiap anak itu adalah unik. Setiap anak itu tidak sama. Jangan memaksakan sebuah keinginan yang menurut kita baik, yang menurut kompetisi itu baik, tapi ternyata itu menjadi beban bagi anak. Jadi cermati sisi lebih dari anak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bikin list. Sisi lebih dari anak kita itu apa? Ya. Yang kedua adalah beri tantangan. Beri tantangan agar anak itu bisa memunculkan sisi lebihnya. Apakah itu lewat perlombaan, apakah itu lewat kompetensi, ataukah lewat tantangan-tantangan. Kenapa tantangan itu perlu dimunculkan? Karena dengan tantangan inilah akan memacu bagaimana otak anak itu mengkondisikan pemecahan atau mengkondisikan tantangan-tantangan tersebut agar dia bisa memenuhi tantangan tersebut, sahabat-sahabat semua. Jadi yang pertama apa tadi? Bikin list sisi lebih dari anak masing-masing. Ingat, setiap anak itu unik. Yang kedua, bikin tantangan, ya. Nah, ketika tantangan itu dijadikan sebuah kompetensi, misalnya anak saya itu mempunyai kelebihan dalam berhitung. Anak saya itu punya kelebihan dalam mewarnai. Buat sebuah kompetisi kecil. Agar apa? Agar bisa membuktikan agar anak itu ada wadah untuk mewujudkan tantangan tersebut. Nah, ketika itulah masuk rumuskan yang ketiga. Apa itu? Berilah anak clue. Bagaimana dia bisa berhasil melewati tantangan tersebut. Nah, kalau ingin berlomba mewarnai seperti ini, yuk kita akan lihat bagaimana caranya agar mewarnai itu benar dan bagaimana caranya agar kita menang dalam perlombaan. Kenapa perlu menang? Nanti akan saya jelaskan. Ya, dilihatlah satu, nah mewarnai itu jangan melewati garis. Yang kedua, mewarnai itu bagaimana warnanya itu adalah warna yang seimbang. Yang ketiga, bagaimana warna itu rata. Nah, dilatih terus. Drill. Kasih clue. Jadi rumus yang ketiga adalah kasih clue. Ya. Nah, rumus yang keempat adalah 7:3. Apa itu 7:3? Banyak sekali penelitian-penelitian. Ketika anak tersebut diberikan keberhasilan terus-menerus, maka yang terjadi adalah overconfidence. Begitu anak diberi kegagalan, tiap perlombaan dia nggak menang, tiap perlombaan dia kalah, yang terjadi adalah terbentuk dalam alam bawah sadar bahwa dia adalah underdog, bahwa dia adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan. Maka rumusnya adalah 7:3. Apa itu?
7 keberhasilan, 3 tantangan. Jadi bikinlah anak-anak tersebut agar 7 kali dia merasakan bagaimana dia menjadi pemenang. Dan rasakanlah 3 kali bagaimana dia tidak menjadi dalam posisi sebagai winner. Kenapa ini penting? Karena untuk memacu dia lebih baik, untuk membuat dia tidak overconfident, dan membuat dia itu tidak sombong. Bahwa dia pernah kalah, bahwa dia tidak suatu saat ketika persiapannya nggak bagus ternyata dia gagal, bahwa ternyata ada 7 angka keberhasilan, jauh lebih banyak daripada angka yang belum berhasil. Jadi perbandingan 7:3 ini sahabat-sahabat semua perlu kita desain. Agar anak itu bagaimana merasa optimisme yang lebih besar dibanding dengan angka belum keberhasilannya. Itu rumus yang keempat sahabat-sahabat semua. Nah, rumus yang kelima adalah bagaimana pada setiap momen anak itu berhasil menjadi juara 2, menjadi juara 1, menjadi juara umum, agar itu dituliskan, diabadikan. Sebagai apa? Suatu saat dia down, suatu saat dia turun motivasinya, suatu saat dia motivasinya lagi tidak enak, maka itu bisa membangkitkan semangat dan spirit pada anak, sahabat-sahabat semua. Jadi tuliskan dan abadikan, dan buatlah itu sebagai kebanggaan. Ketika orang tuanya misalnya ada temannya berkunjung, nih alhamdulillah anak saya juara ini, puji di hadapannya. Ketika anak misalnya ada kunjungan dari teman-temannya, tempelkan piagam-piagamnya atau pialanya, beri dia penghargaan. Ini seperti tidak bermakna, tetapi akan terbentuk dalam alam bawah sadar dia pernah berhasil, dia menjadi juara, dan dia pernah memenangkan tantangan. Oke ya? Jadi yang kelima, tulis dan abadikan. Nah, yang keenam adalah jadikan motivasi untuk momentum yang lebih besar. Kenapa? Karena begitu challenge 1 terpenuhi, maka masuk ke challenge 2 yang lebih besar. Ketika tantangan yang lebih kecil ini bisa dipatahkan, maka beri anak tantangan yang lebih besar. Di sanalah proses pertumbuhan dan peningkatan kompetensi. Jadi sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, jangan lewatkan masa emas ini. Masa emas ini sangat berpengaruh pada masa yang akan datang. Bagaimana anak itu bisa numbuh spiritnya, bagaimana anak kita itu bisa menjadi seseorang yang bisa bangkit semangatnya ketika terpuruk, ataukah anak kita itu akan menjadi anak yang mempunyai anggapan bahwa dia tidak mampu, bahwa orang lain yang hebat, bahwa dia ternyata tidak lebih hebat dari orang lain. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mari kita jadikan masa emas ini adalah masa pertumbuhan spirit, supaya anak terbentuk di alam bawah sadarnya bahwa dia mempunyai kemampuan yang super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.